Banyak yang mengartikan tentang pendakian itu berbeda. Ada dari mereka menganggap bahwa pendakian adalah sebuah hobi. Ada juga dari mereka yang menganggap pendakian adalah bentuk rasa cinta kita kepada alam. Tapi apapun itu, bagi saya pendakian adalah racun. Racun yang selalu menghantui saya untuk terus melangkah menuju tempat yang berbeda dengan keindahan yang tak bisa diukur dengan lensa kamera kita. Ini kita sudah sampai di daerah tempat registrasi menuju daerah Danau Seleng ya. Ini kita sambil tunggu petugasnya karena mungkin lagi sholat ya, karena ini sudah masuk waktu duhur. Nih treknya. Ini kita hari ini solo hiking karena beberapa teman-teman kita nggak bisa mendaki ya, jadi kita mendaki sendiri. Ini trek dari jalur Danau Seleng. Yang sini Dik, pos 4. Iya, pos 4. Ini berapa bulan Mi anu? Berapa bulan ini? Sekitar 1 bulan. 3 hari anak-anak perbaikan, longsor lagi. Daerah situ. Iya. Jadi untuk sementara Belum ke sana anak-anak. belum ke sana Dik. Iya. Jadi alternatifnya kita lewat mana di sini, Cak? Kalau mau lewat Ramas, lewat sini, Kak. Oke, ke Talung. Sampai Talung. Talung baru turun. Iya, di Marema. Bisa juga dari depan rumah-rumahnya Tetap Mandung itu dulu. Iya ya. Lewat depannya gitu turun ke Danau Seleng. Oke. Tembus di situ. Oke, siap, siap. Pendakian kali ini sangatlah berbeda. Bukan karena tempat yang saya datangi kali ini lebih rendah dibandingkan atap Sulawesi sebelumnya. Akan tetapi, pendakian kali ini saya harus lakukan sendiri. Teman-teman ekspedisi atap Sulawesi kali ini tak bisa ikut melakukan pendakian. Entah ini karena ego saya atau rasa keingintahuan saya berkelana sendiri di tengah alam. Oke, ini kita sekitar kurang lebih 15 menit mendaki. Ini katanya Danau Seleng sebenarnya nggak terbuka ya, karena ada di beberapa pos yang longsor, terutama di pos 4 katanya ya, longsor. Ini kita mau coba dulu apakah kita bisa melintas ke sana atau enggak. Kalau kita nggak bisa melintas ya kita balik aja nanti. Oke, tapi intinya kita usahakan. Di sepanjang perjalanan menuju pos 1, jalurnya terbilang cukup landai. Di sepanjang jalur, kita akan banyak melewati beberapa perkebunan kopi dan beberapa anak sungai. Sesampainya di pos 1 saya tak lagi beristirahat. Selain karena jalurnya yang tidak terlalu banyak menguras tenaga, saya juga harus lebih cepat sampai di pos selanjutnya, agar nantinya saya lebih bisa memperkirakan waktu untuk sampai di tujuan saya. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 terbilang cukup terbuka. Saya harus melewati pinggiran bukit yang lumayan cukup curam. Di sepanjang jalur ini, di sisi kanan saya adalah jurang terjal yang tertutup dedaunan. Salah sedikit dalam memilih jalur akan fatal akibatnya. Kita menyusuri pinggir aliran ini dari sungai ini Berang kayaknya nih ya. Jadi kita menyusur dari sana tadi ke sana, kemudian ke sana lagi. Terus kita menyusuri pinggir bukit-bukit ini. Di bawah sana ada sungai, cuma ini kan musim kemarau, jadi agak keringnya, kurang airnya. Kalau musim hujan
meluap daerah sana. Oke, lanjut lagi. Setelah saya melewati jalur yang cukup terbuka, tibalah kini saatnya saya memasuki hutan rimba. Suasana di jalur ini sangat sepi, hanya terdengar suara aliran air yang disertai kicauan burung. Dalam hati berkata, tempat ini masih sangat asri. Mudah-mudahan akan tetap seperti ini selamanya. Oke, setelah tadi kita melewati trek yang terbuka, ini kita kembali memasuki daerah hutannya. Daerah sini lumayan cukup tertutup, nggak terlalu panas ya. Cuma teman-teman hati-hati kalau lewat daerah sini, karena saya lihat banyak sekali tanah-tanah yang longsor daerah sini ya. Ini kita kayaknya masih jauh, atau nggak tahu lah, karena saya belum pernah ke sini. Saya cuma bermodalkan referensi dari video-video teman-temannya. Ya mudah-mudahan nggak ada halangan lah kita sampai di daerah danau Selengnya. Oke, let's go. Oke, ini salah satunya teman-teman ya. Ini habis longsor. Jadi kalau lewat sini tuh hati-hati, terutama pada saat musim hujan ya. Ini makanya danau Seleng sering kali ditutup ya jalurnya. Jalur pendakian menuju pos 2 terbilang cukup panjang. Entah sudah berapa lama saya berjalan menyusuri hutan ini seorang diri. Di tempat ini saya lihat ada beberapa lahan tanah yang longsor dan pepohonan yang tinggi menjulang yang diselimuti oleh lumut. Oke, ini kita sudah di pos 2 sekarang, menuju Danau Seleng. Ini kita mau istirahat sedikit di sungai sana. Pos 2 ini dekat sungai, jadi kita mau istirahat di sungai sana, baru kita lanjut pos 3. Di daerah sini juga ada tenda. Mungkin kalau teman-teman kehujanan bisa berteduh di daerah sini. Sekitar 15 menit lamanya saya beristirahat di pos 2. Setelah itu, saya melanjutkan kembali perjalanan menuju pos 3. Sungguh pemandangan yang sangat berbeda. Jalur ini sangatlah sepi. Dari tempat registrasi hingga pos 2, tak ada satupun saya bertemu dengan pendaki di jalur ini. Oke, ini adalah longsor yang selanjutnya. Ini adalah alasan Danau Seleng ini ditutup. Karena ini longsor dan batunya sangat besar. Ini bahaya. Di atas sana masih banyak kita lihat batu-batu. Itu bahaya kalau sampai jatuh. Ini nggak tahu berapa lama lagi Danau Seleng akan dibuka setelah jalur ini terputus. Sebelah sana itu adalah jalur menuju daerah Danau Tandra Lili. Ini kita di seberangnya. Jadi yang membatasi Danau Tandra Lili dengan Seleng itu ini sungai di bawah. Tak lama setelah saya melewati jalur yang longsor antara pos 2 dan pos 3, kini saya kembali menyusuri lereng pegunungan yang sangat terjal hingga saya sampai di pos 3. Pemandangan di pos ini kembali menghentikan langkah saya. Pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan dengan aliran sungai yang membelah di setiap pegunungan membuat tempat ini terlihat makin syahdu.
dari pos 2 itu tadi ada sekitar 2 lokasi tempat longsor ya, yang lumayan cukup bahaya. Ini sekarang kita sudah berada di jalur terbuka. Keren bro. Ini nggak tahu berapa jam lagi kita mau sampai di Danau Seleng. Ini kita sekarang posisi kita di pos 3. Ini pos 3. Kalau kita berada di pos 3 ini sudah sangat terbuka sekali, dan di sana kelihatan jalur menuju daerah Danau Tandralili. Ini depan kita. Ini jalur Danau Tandralili. Di sana itu pos puncak tanjakan penyesalan. Itu ada beberapa orang, cuma nggak terlalu kelihatan di kamera. Itu ada di sana itu. Ini ada orang di sana. Ini juga di belakang kita tadi saya lihat ada orang yang mau ke Danau Seleng kayaknya. Tak lama beristirahat di pos 3, akhirnya saya bertemu 2 orang pendaki, saling berbagi makanan dan minuman, dan saling memberikan semangat satu sama lain. Benar cerita mereka, di jalur pendakian kita akan bertemu banyak orang yang tidak kita kenal, kemudian mereka akan menjadi saudara kita di perjalanan. Di sepanjang jalur menuju pos 4, jalurnya lebih banyak menurun. Sesekali kami singgah mengisi air untuk sedikit melepas dahaga kami. Kira-kira sekitar 30 menit lamanya kami berjalan, cuaca kembali berubah. Kabut tebal terlihat menyelimuti pegunungan, pertanda hujan akan turun. Dalam hati berkata, mudah-mudahan kali ini hujan tidak akan turun hingga kami sampai di tempat camping. Ini sekitar 20 menit kayaknya dari pos 3. Ini kita melewati jalur terbuka dan lumayan cukup menanjak. Ada beberapa bukit yang kita lewati, jadi harus tetap hati-hati. Ini bahayanya daerah sini kalau hujan. Ini kayaknya longsor baru di daerah Sungai Jenebarang ini. Jadi kita melewati jalur ini, sampingnya terus. Kalau Tandralili dia kan di daerah sana, ke sana. Sana puncak jaringan. Setelah kami hampir saja sampai di pos 4, kini pemandangan terlihat sangat berbeda. Pos 4 hilang terbawa longsor. Setidaknya saya lihat ada beberapa bukit yang hilang, dan kini menjadi lubang yang terjal yang sangat menakutkan. Oh, Ian kak. Ian, kalau yang satu? Aldi kak. Aldi yang sama ceweknya tadi ya. Tinggal di pos 3. Ian dari Makassar, Aldi dari Makassar. Aldi yang Rekang. Saya dari Rekang kak. Kita Makassar. Makassar kak. Ini jalur menuju pos 4 yang terputus kemarin. Terputus dia. Seharusnya kita lewat di daerah sana, cuma terputus, kita ambil pinggir. Kami sedikit nyasar, dan saat itu kami masih beruntung, karena ternyata di seberang bukit sana masih ada pendaki, dan terus memberikan isyarat kepada kami untuk merubah rotasi jalur yang kami lewati menuju jalur yang baru. Ini kita sudah berada di daerah menuju pos 4, gak tahu ini sudah pos 4 atau belum. Ini daerah yang kemarin longsor parah, daerah Pegunungan Bawah Karaeng. Jadi kita harus melintas daerah sungai ini. Ini bahaya kalau hujan daerah sini ya. Ini yang membuat Danau Seleng ditutup. Bahaya memang. Oke. Setelah kami kembali pada jalur yang baru dan selamat dari jurang yang mencekam, kami kembali bertemu dengan beberapa pendaki senior yang memberikan isyarat pada saat kami tersesat di pos 4. Saya ada dua lahir deh, ada dua. Berarti berapa sekarang umur tak? Banyak. Ini dia tinggal kulit dengan cacing. Tapi jiwa petualang masih di. Ya, alhamdulillah. Bayang kami dari tadi pagi sabar sampai di sini. Ki. Tadi pagi start. Iya,
Iya, tidak bisa dapat sungai ngopi, masak kopi, dapat sungai masak kopi lagi. Jadi 3 sungai 3 kali kesinggang bikin kopi. Mantap. Orang tua tuh maklumi. Apa nama komunitasnya Om? Kapa, Komunitas? petualang dan pencinta alam. Oke, mantap. Saya Sulawesi Selatan. Oh, pensiunan. Jangan, belum pensiun, kita belum pensiun. Betul betul. Masih mau mendaki terus Om Di. Iya, selama umur masih ada ya. Jadi anggotanya rata-rata umur berapa Om? Umur Kepala 5 Mi. kepala 5 rata-rata. Rata-rata masih mendaki. Iya. Wah, keren. Masih. Ya, kita bertemu sama pendaki senior. Coba Om saya lihat Om bajunya. Pendaki napas tua. Penat. Setelah bercerita banyak tentang perjalanan mereka dalam menjelajah alam, kami pun melanjutkan perjalanan kami menuju Danau Sleng dengan mereka. Danau Sleng 1376 mdpl, Sulawesi Selatan. Oke, juri siar sudah sampai di Danau Sleng. Oke. Ada banyak pelajaran yang saya dapat dalam petualangan kali ini. Buanglah rasa takutmu dan hadirkan ambisimu. Umur tak pernah membatasi kita untuk berpetualangan, karena alam akan selalu memberikan keindahan tanpa membedakan siapa kita dan dari mana asal kita. Saya, Zuhri Sear, sampai bertemu di pendakian selanjutnya.